Sama-sama belajar bersama-sama tentang, saya kasih judul tema saya adalah Change to Grow. Berubah untuk Anda dan saya, kita bisa sama-sama untuk bertumbuh. Nah, seringkali orang merasa takut untuk berubah, seringkali orang merasa khawatir, nggak nyaman untuk berubah karena mereka merasa bahwa perubahan itu belum tentu mendatangkan hal yang baik. Yes, perubahan belum tentu semua yang baik, tapi kita punya pilihan bahwa kita mau belajar pada pagi ini untuk bagaimana Anda dan saya memilih untuk belajar, untuk kita berubah. Tapi perubahan ini adalah sebuah perubahan yang baik untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupnya kita. Untuk Anda dan saya boleh bertumbuh, baik maupun secara tubuh, jiwa, maupun rohaninya kita. Nah, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mau belajar firman Tuhan ini lebih dalam lagi. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kami bersyukur buat setiap hadirat Tuhan. Kami bersyukur buat semua anugerah, kasih setia Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau pimpin Tuhan setiap pembelajaran firman Tuhan hari ini. Biar ada roh wahyu, hikmat, pengertian turun atas setiap kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh berkuasa atas hidup kami, Engkau yang sungguh-sungguh menjamah hati kami, ubah hati kami sehingga kami boleh punya hati yang lemah lembut, hati yang mau terus belajar, hati yang mau terus diajar oleh Tuhan, hati yang mau terus diubahkan oleh Tuhan. Dan biar Engkau yang sungguh-sungguh Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada pribadi, lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini, biar Engkau yang terus menjamah, bekerja, dan melayani setiap kami. Para malaikat dan orang kudus layani setiap umat Tuhan, dimanapun setiap umatmu saat ini berada. Terima kasih Tuhan, urapi hamba untuk menyampaikan firman Tuhan. Hamba nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Urapi setiap perkataan, biar sungguh-sungguh Tuhan ada kuasa. Karena kami percaya setiap firman Tuhan punya kuasa untuk memerdekakan hidup kami, punya kuasa untuk memberikan kami kemenangan, punya kuasa untuk mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari kita baca sama-sama di kitab 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Ini berbicara tentang bagaimana pertumbuhannya Samuel, dan saya ingin mengajak Anda dan saya sama-sama belajar bagaimana Samuel mengalami perubahan, tetapi perubahannya itu adalah perubahan yang semakin baik dalam hidupnya. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 17 sampai yang ke-21. Di sana dikatakan, kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu, janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Nah, kalau Anda melihat terutama di ayat yang ke-19, di sana dikatakan Samuel semakin besar, Samuel berubah, Samuel nggak selama-lamanya menjadi kanak-kanak. Ada sebuah perubahan yang terjadi di dalam hidupnya Samuel. Nah, saya percaya ketika Anda dan saya juga mengalami Kristus, kita kenal Tuhan, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya kita. Saya percaya hidupnya kita tidak berhenti di sana. Alkitab mencatat bahwa Samuel semakin besar, dan semakin besarnya Samuel di sana juga dicatat bahwa Tuhan menyertai dia. Bahkan gak ada satupun dari firman-Nya dibiarkannya gugur. Bahkan Samuel influence-nya semakin besar dari Dan sampai Berseba, dari utara sampai selatan, dan semuanya menjadi semakin besar, bertumbuh.
Jadi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu teman-teman semuanya bahwa jangan takut untuk berubah, karena itu merupakan sebuah kesempatan untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Ada sebuah statement yang muncul dalam hatinya saya bahwa adalah perubahan itu adalah sebuah kepastian. Anda suka nggak suka, perubahan itu akan terjadi. Anda nggak suka berubah pun, kita dalam kondisi stuck aja, itu artinya kita sedang mengalami kemunduran dalam hidupnya kita. Perubahan hanya kita punya dua pilihan. Kita mau berubah menjadi lebih baik atau kita berubah menjadi lebih buruk. Ini yang akan menjadi keputusannya kita. Keputusan kita yang akan menentukan apakah kita mau berubah menjadi lebih baik atau kita berubah menjadi lebih buruk dalam hidupnya kita. Nah, ini yang kita mau belajar bersama-sama supaya bagaimana Anda dan saya bisa mengalami seperti Samuel. Dia kecil ketemu Tuhan, dengar suara Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dan dia di sana dikatakan bahwa Tuhan menyertai Samuel. Dia semakin besar, bukan hanya umurnya yang menjadi semakin besar, tetapi pengurapannya, karakternya, pewahyuannya, pelayanannya menjadi semakin besar, menjadi semakin jadi dampak, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya ini menjadi bagiannya kita. Tapi sekali lagi, keputusannya di kita dulu. Karena suka nggak suka, kita pasti berubah. Entah Anda menjadi lebih baik atau menjadi tidak lebih baik. Sekalipun Anda ngomong, saya mau stuck sama. Sebuah stagnasi, saya percaya merupakan sebuah kemunduran. Contoh simpelnya, Anda punya gaji 5 juta satu bulan di tahun ini. Tapi kalau 5 tahun kemudian Anda masih mendapatkan gaji dengan nilai stuck, dengan nominal yang sama, itu bukan sebuah yang stagnasi yang terjadi di sana, tetapi itu adalah sebuah kemunduran. Kenapa? Karena harga-harga, ada inflasi yang terjadi, harga barang naik. Uang 5 juta yang tahun ini Anda bisa beli something yang bagus misalnya, tapi 10 tahun kemudian dengan 5 juta nilainya udah turun sangat banyak. So, saya percaya dalam kehidupannya kita nggak boleh ada yang namanya stagnasi. Anda dan saya, kalau Anda dan saya punya level yang sama dalam hidupnya kita, dari tahun ini kepada tahun lalu, 20 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, tapi kalau kita levelnya stuck, itu artinya kita mengalami kemunduran dalam hidupnya kita. So, minggu terakhir di bulan Maret ini, saya mau mengajak Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk kita belajar bagaimana kita untuk bertumbuh, berubah, untuk bertumbuh, change to grow. Samuel, sebenarnya kalau Anda dan saya pelajarin, Samuel itu tuh sebenarnya punya alasan untuk dia tidak bertumbuh menjadi lebih baik. Anda tahu, Samuel itu tuh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yes. Dia mendengarkan suara Tuhan, dia diajarin oleh Eli bagaimana mendengarkan suara Tuhan, tapi Eli tidak mengajarkan dia bagaimana cara hidup yang baik. Samuel hidup di dalam komunitas yang sangat buruk. Dia melihat bagaimana Imam Eli tidak pernah menegur anak-anaknya, bahkan dia melihat anak kandungnya Imam Eli, seseorang yang harusnya dihormati, seseorang yang harusnya direspek, seseorang yang bisa menjadi teladan dalam kehidupannya Samuel untuk bagaimana melayani Tuhan. Ternyata anak-anaknya Imam Eli melakukan perbuatan yang sangat tercela. Mereka bahkan melakukan perzinahan di bait suci. Mereka mengambil korban persembahan dengan seenaknya mereka. Dan kita mungkin, kalau kita ada dalam posisi Samuel, kita mungkin punya alasan untuk kita nggak bisa tumbuh, kita nggak bisa kenal Tuhan. Kenapa? Karena ya emang komunitasku nggak baik, aku nggak punya teladan, aku nggak punya figur, aku nggak bisa melihat siapa. Tapi ya kita belajar sama-sama bagaimana Samuel dikatakan dia tidak mengikuti jejak Imam Eli. Dia juga tidak mengikuti jejak dari anak-anak Imam Eli, tetapi di sana dikatakan Samuel makin besar. Samuel disertai oleh Tuhan dan pelayanannya dia semakin besar, dan dia dikatakan dia cukup setia sama Tuhan. Tidak ada kasus di mana dia meninggalkan Tuhan dalam hidupnya dia. So, saya percaya apapun yang terjadi di sekitarnya kita, di luarnya kita, belum tentu itu berpengaruh dalam hidupnya kita. Kita nggak bisa lagi mengatakan bahwa oh ya karena ini aku nggak bisa berubah, oh karena aku nggak punya figur, aku nggak punya
model. Komunitasku jelek, komunitasku nggak baik, komunitasku nggak support untuk aku bertumbuh. Akhirnya aku nggak support untuk aku bertumbuh. Hey, Samuel punya komunitas yang jauh lebih buruk daripada kita semua. Ada di bait Allah, tapi semuanya tidak ada yang memiliki namanya takut akan Tuhan. Tidak ada yang memiliki yang namanya rasa hormat sama Tuhan. Korban bakaran bisa diambil seenaknya, bisa melakukan perzinahan, habis itu melayani Tuhan, perzinahan melayani Tuhan. Gak ada takut akan Tuhan di sana, tapi Samuel bisa bertumbuh menjadi lebih baik. So saya percaya bahwa dalam kehidupannya kita, dalam perjalanannya kita sama Tuhan, sekalipun ada proses, ada hal-hal yang gak enak, ada alasan, ada beribu banyak alasan yang ngomong bahwa oh kita nggak bisa tumbuh lagi, kita udah stuck, kita nggak bisa ini. Saya percaya bahwa nggak ada yang namanya stagnasi. Kita punya destiny, kita punya tujuan, kita punya pengharapan, kita punya jatah untuk Anda dan saya bisa bertumbuh bersama-sama. Matius pasal 5 ayat ke-8 di sana dikatakan, sebab itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, kata di dalam Matius pasal 5 ayat 8 itu di sana dikatakan Anda dan saya hendaklah sempurna. Kata sempurna di sana diambil dari kata telios, yaitu komplit, utuh, perfect. Apa yang dimaksud dengan sempurna di sana? Yaitu bahwa Tuhan memiliki sebuah standar dalam kehidupan Anda dan saya bahwa kita harus memiliki standar sempurna. Tentu itu tidak terjadi di dalam 1-2 hari dalam hidupnya kita. Itu butuh proses. Tetapi yang harus Anda dan saya sadari dari ayat ini adalah di sana dikatakan hendaklah kamu sempurna, hendaklah kita sempurna. Akhirnya kita mau ikut nih di dalam proses penyempurnaan yang daripada Tuhan. Ada sebuah proses yang Tuhan siapkan dalam hidup Anda dan saya untuk kita belajar bersama-sama, untuk kita berubah bersama-sama. Kita awalnya yang berdosa, kemudian kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya kita. Tapi setelah itu tidak stuck, tidak berhenti di sana. Kita harus semakin disempurnakan. Kita mulai belajar tentang karakter Kristus. Kita mulai belajar tentang kasih. Kita mulai belajar tentang sabar. Kita mulai belajar tentang ketekunan. Kita mulai belajar tentang unity. Kita mulai belajar tentang kerendahan hati. Nah, setiap hari dalam kehidupannya kita di sana dikatakan Matius 5 ayat 8, hendaklah Anda dan saya selalu disempurnakan. Supaya kita semakin segambar serupa dengan Tuhan, kita semakin sempurna, kita semakin serupa dengan Bapa kita di surga. Dia perfect. Dan ketika Matius 5 ayat 8 ini disampaikan, saya percaya itu berbicara tentang bahwa ada sebuah standar, ada sebuah goal yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya kita, yang dimana Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita semakin melayani serupa seperti Kristus, hidupnya kita semakin serupa seperti Kristus, perjalanan hidupnya kita menjadi dampak, kita boleh mengalihkan kasih seperti Kristus, dan itu yang Tuhan inginkan dalam hidupnya kita. So, saya percaya, sekali lagi ini bukan proses yang mudah, tapi minimal Anda dan saya mau belajar sama-sama di akhir bulan ini. Tuhan, aku tahu ini nggak gampang, ini tidak mudah, tapi aku mau. Aku mau diubahkan, aku mau disempurnakan, aku mau terus diarahkan, aku mau ditegur, aku mau dihajar oleh Tuhan, aku mau diapain Tuhan. Yang penting hidupku semakin disempurnakan. Saya berdoa Anda dan saya sungguh-sungguh memiliki mentalitas seperti itu di dalam seluruh kehidupannya kita. Suatu kali Winston Churchill punya sebuah statement. Dia ngomong seperti ini. To improve is to change. To be perfect is to change often. Untuk Anda dan saya untuk bisa bertumbuh, yaitu berarti Anda dan saya harus mau untuk berubah. Dan kalau Anda mau menjadi perfect, itu artinya Anda dan saya harus mau selalu sering diubahkan. Gak hanya bisa berubahnya sekali, gak hanya mau diubahkan sekali aja sama Tuhan. Udah Tuhan cukup ya, satu kali aja ini prosesnya. Ini cukup Tuhan, gak mau lagi Tuhan. Gak bisa. Winston Churchill, Anda tahu, dia ngomong bahwa to be perfect is to change often. Anda dan saya harus sering diubahkan. Semakin Anda sering diubahkan, semakin Anda sering
belajar, semakin Anda sering mengalami semua didikan oleh Tuhan, itu membuat Anda dan saya semakin perfect. Kita akan masuk dalam situasi-situasi yang berubah dalam kehidupannya kita. Ada musim demi musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya kita. Tapi itu adalah sebuah kesempatan. Itu adalah ada maksud Tuhan supaya di mana Anda dan saya bisa mengalami yang namanya perubahan dalam hidupnya kita. Anda tahu Winston Churchill itu tuh terkenal, salah satunya adalah dia seorang public speaker yang sangat keren, sangat luar biasa. Tapi Anda tahu pertama kali dia melakukan public speaking ketika dia menjadi anggota DPR pada waktu itu, anggota legislatif. Dia dikasih kesempatan untuk berbicara. Sebagai anggota legislatif, setiap orang punya kesempatan untuk ngomong, dan pada hari itu jadi hari di mana Winston Churchill pertama kali menyampaikan pidato publik di depan semua anggota parlemen yang hadir di sana. Bukan kepada rakyat kecil, tapi kepada sebuah sidang parlemen. Anda tahu yang terjadi di sana? Dia berdiri di sana dan selama 3 menit dia nggak bisa ngomong apapun. Dia keringetan, dia gemeteran, dia nggak tahu harus ngapain. 1 menit lewat, 2 menit lewat, 3 menit lewat, dia nggak bisa ngomong apapun di sidang parlemen. Dan kemudian setelah 3 menit berlalu, apa yang terjadi? Dia akhirnya mundur, dia kembali ke tempat kursinya dengan menunduk dengan penuh malu. Dia bisa dikenal sebagai politisi yang gagal menyampaikan public speaking pada saat itu. Tetapi Anda tahu Winston Churchill nggak stop di sana. Setelah kegagalan itu, apa yang dilakukan dia? Dia mulai belajar bagaimana public speaking. Dia mulai belajar untuk menyusun public speaking. Dia mulai melakukan sebuah persiapan yang sangat matang. Dia tulis semuanya dengan sangat detail. Dia melakukan pemilihan kata-kata yang sangat baik di dalam public speaking. Dia nggak melakukan itu secara natural on the spot lagi, karena dia tahu dia bukan tipe orang yang akan melakukan itu, yang bisa melakukan itu on the spot. Jadi yang dilakukan oleh Winston Churchill adalah dia mempersiapkan itu dengan sedemikian rupa. Dia mulai mencari kata-kata yang sangat baik. Dia mulai mencari kata-kata yang lebih tepat. Sehingga akhirnya, di akhir hidupnya, Winston Churchill dikenal sebagai salah satu Perdana Menteri Inggris yang paling terkenal saat ini. Salah satu Perdana Menteri Inggris yang membawa Inggris pada waktu itu memenangkan Perang Dunia yang kedua. Perdana Menteri yang dikenal dengan public speaking-nya yang luar biasa. Tapi nggak gampang. Dia ngomong, kalau engkau mau improve, you need to change. Anda dan saya perlu berubah. Dia berubah pada waktu itu. Kegagalan waktu itu tidak menghentikan dia. Dia belajar memilih kata-kata. Bahkan dia dikenal di akhir hidupnya sebagai salah satu public speaking yang sangat jago dalam memilih kata. Yang dia bisa memilih kata yang tidak pernah ditebak oleh orang lain. Pemilihan katanya itu tuh sangat perfect. Dan itu dimulai dari kegagalan dia 3 menit nggak bisa ngomong apapun. So, saya percaya dalam hidupnya kita bahwa Anda dan saya itu punya sebuah kesempatan untuk kita berubah. Punya sebuah opportunity, ada peluang yang Tuhan berikan. Tuhan ingin Anda dan saya semakin sempurna, disempurnakan. Tapi kitanya dulu nih, mau nggak diubahkan, mau nggak berubah, mau nggak belajar. Sekali lagi, ketika Anda dan saya memilih untuk stuck, itu artinya kita bukan berarti tidak berubah, tapi kita berubah menjadi lebih buruk. Nah, pagi ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu teman-teman semuanya. Poin yang pertama adalah jangan pernah takut untuk berubah. Salah satu poin yang paling penting dalam hidupnya Anda dan saya adalah jangan pernah takut untuk berubah. Anda dan saya nggak boleh takut untuk berubah. Yes, perubahan itu nggak nyaman, perubahan itu nggak enak. Tapi selama perubahan itu mendatangkan kebaikan dalam hidupnya kita, jangan pernah takut. Selama Anda dan saya hidup dengan benar, hidup di dalam takut akan Tuhan. Roma 8 ayat 28 di sana dikatakan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan semua yang baik dalam hidupnya kita.
Dan saya percaya itu kan yang terjadi dalam hidupnya kita. Tapi yang pertama dulu, nih, jangan pernah takut untuk berubah. The enemy of changing is comfort zone. Kadang-kadang yang menjadi musuh dari perubahan itu adalah zona nyamannya kita. Kita udah terlalu nyaman ada di sebuah situasi. Kita nggak suka untuk ketenangannya kita terganggu. Kita nggak suka rutinitasnya kita terganggu. Kita nggak suka melakukan sesuatu hal yang baru. Tapi untuk Anda dan saya bisa mengalami perubahan yang baik, you have to move out. Kita harus melangkah keluar dari comfort zone-nya kita. Kita nggak bisa stuck, kita nggak bisa diam. Sekali lagi, kalau Anda stuck, itu artinya kita sedang mengalami kemunduran dalam hidupnya kita. Kita harus mengalami seperti Samuel, dia semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan semakin besar. Anda tahu, salah satu, saya itu orangnya nggak suka mandi air dingin. Saya sampai diomelin sama istrinya, saya mandi itu tuh nggak boleh mandi air hangat. Mandi air hangat selalu menjadi mandi yang sangat nyaman buat saya pribadi. Saya dari kecil sangat suka mandi air hangat. Bahkan ketika saya semakin besar, semakin sering mandi air hangatnya, karena semakin gampang untuk mendapatkan air hangat. Kalau zaman dulu harus dipanasin dulu, harus dimasak dulu, dituang dulu segala macam. Sekarang udah punya banyak mesin water heater. Nah, istrinya saya itu sering ngomongin bahwa sampai ngirim artikel, ngirim Instagram, ngirim ini itu segala macam, bahwa kalau mandi air hangat itu kulitnya jadi kering, rambutnya bisa cepat gampang rontok, kemudian banyak hal yang nggak enak ini segala macam. Saya nggak bisa, saya nggak terbiasa untuk mandi air dingin. Untuk saya tiba-tiba berubah menjadi dari mandi air hangat menjadi air dingin, itu a big challenge buat hidupnya saya. Saya nggak nyaman, saya sangat nyaman dengan mandi air hangat, saya nggak perlu merasakan kedinginan. Dia sampai tulis bahwa, ya kalau mandi air dingin itu tuh memberikan kita sebuah energi, kulit kita menjadi lebih cerah. Tapi sampai one day, sekitar minggu lalu, 1-2 minggu yang lalu lah, saya mulai belajar. Saya nggak tahu, dia udah ngomongin saya itu tuh udah 2-3 bulan yang lalu, udah sangat sering, tapi saya nggak pernah lakukan. Tahu atau nggak? Tahu. Tapi bedanya melakukan atau nggak melakukan. Dia ngomong terus, mandi air dingin, mandi air dingin, mandi air dingin, jangan mandi air hangat. Dia ngomong terus, tapi itu hanya ngomongan, stop di sana, nggak mengubahkan apapun dalam hidupnya saya. Sampai one day saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya bisa mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya saya. Oke, saya mau mulai belajar untuk mandi air dingin. Nggak gampang. Tiba-tiba mandi air dingin dinyalakan, butuh waktu lebih lama. Saya harus menyesuaikan suhu di kakinya saya dulu, kemudian naik ke atas, menggigil. Tapi ketika saya belajar untuk berubah, saya melihat bahwa, oh iya, ternyata tidak sesusah yang saya bayangkan, tidak se-ekstrim yang saya bayangkan. Emang ada tidak nyamannya, tapi saya merasakan hal-hal yang positif yang saya alami ketika saya mulai mandi air dingin. Kulitnya saya menjadi tidak kering, kadang-kadang kulitnya saya bisa jadi kencang-kencangnya itu bukan kencang karena pakai semua skincare segala macam, tapi kencangnya itu tuh karena selalu di suhu ruangan AC dan jadi kencangnya itu kering banget. Tapi belakangan 1-2 minggu ini semuanya menjadi lebih baik. Jadi tidak terlalu parah dan saya melihat bahwa iya, selama saya hanya tahu teorinya bahwa mandi air dingin itu tuh lebih baik buat kulit, ya udah. Dan saya nggak pernah melakukan, nothing will happen in our life. Sama halnya dalam hidupnya kita, seringkali Tuhan ngomong, tapi kitanya nggak mau berubah, kitanya nggak mau melakukan apapun, kitanya stuck, kita cuma, oh iya tahu Tuhan, iya pengkhotbahnya khotbahin ini, oh iya pengkhotbahnya lagi ngomong tentang ini, tapi nothing change. Untuk Anda dan saya bisa berubah, Anda dan saya harus belajar untuk keluar dari zona nyamannya kita. Ya nggak nyaman, saya sampai saat ini, sampai hari ini, saya mandi jadi lebih lama sekitar 2-3 menit dibandingin saya cukup cepat dalam mandi. Tapi butuh 2-3 menit tambahan saat ini untuk menyesuaikan suhu air yang bisa saya terima untuk saat ini. Tapi, ayo saya percaya bahwa yang nggak enak, nggak nyaman, tapi ada sebuah hal yang positif
dari perubahan tersebut. Anda tahu Timnas Indonesia? Timnas Indonesia tahun 2019, kalau Anda lihat nanti slide-nya adalah tahun 2019 semuanya orang warga negara Indonesia asli. Semuanya mukanya muka Indonesia asli. Tapi kalau Anda melihat Timnas Indonesia saat ini, tahun 2024-2025, Anda lihat, tiba-tiba mukanya berubah. Ada sebuah perubahan yang drastis terjadi di sana. Tiba-tiba yang mukanya orang Indonesia asli cuma sisa 20-30% yang ikut main di lapangan. Sisanya pemain keturunan, pemain ini. Ini perubahan yang sangat signifikan di timnas sepak bola Indonesia. Tidak semua orang suka. Banyak orang punya alasan bahwa, oh ya kenapa nggak memanfaatkan talenta lokal? Kenapa harus panggil orang luar? Tetapi ketika timnas menang, semua orang happy, semua orang suka. Semua orang nggak suka perubahannya, tapi mereka suka kemenangannya. Sampai seperti itu dalam hidupnya kita. Kita nggak suka berubah, tapi kita mau menikmati kemenangannya. 2019 sampai 2024, 2025 saat ini, perubahan timnas itu cukup drastis kalau Anda mengikuti bola. Karena saya salah satu yang mengikuti bola, perubahannya drastis. Cara passingnya beda, skema permainannya beda, segala macam. Tapi kita melihat ada sebuah perubahan yang terjadi. Harus ada satu orang yang berani melakukan perubahan, ada satu orang yang berani melakukan gebrakan di sana, ada satu orang yang berani keluar dari comfort zone di sana. Orang-orang yang dulunya ikut timnasnya bisa leha-leha, bisa nyantai-nyantai, latihan, semuanya menjadi sangat disiplin. Ada perubahan, dan perubahan mendatangkan hal yang baik. Change to grow. So, saya mengajak Bapak Ibu teman-teman semuanya, ayo yang pertama jangan takut untuk berubah. Selama perubahan itu baik. Kadang emang tidak nyaman, kadang emang agak mengkhawatirkan, ada deg-degannya, tapi percayalah, ketika Anda dan saya melangkah untuk berubah, kita mengalami pertumbuhan dalam hidupnya kita. Hal yang kedua adalah, saya ingin bagikan adalah, ada dua cara untuk Anda dan saya bisa diubahkan. Secara garis besar ada dua cara untuk Anda dan saya diubahkan. Gimana caranya? Ada dua. Yang pertama, Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama, cara pertama untuk Anda dan saya berubah, yaitu Anda dan saya harus melakukan yang namanya pembaruan akal budinya kita. Bagaimana Anda dan saya diubahkan oleh firman Tuhan, diubahkan oleh perkataan Tuhan, diubahkan oleh apa yang Tuhan sampaikan dalam hidupnya kita. Setiap pagi, setiap minggu kita mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tuh punya kuasa, punya power untuk membawa kebenaran, menyingkapkan hal-hal yang indah dalam hidupnya kita. Dan di satu sisi kuasa Tuhan, firman Tuhan juga punya kuasa untuk menyingkapkan kesalahannya kita, menegur kita, mendidik kita. Tapi selama Anda dan saya mau mengalami perubahan yang pertama adalah lewat perkataan Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat apa yang disampaikan oleh Tuhan. Baik itu setiap hari lewat firman Tuhan yang kita baca, atau lewat ibadah firman Tuhan yang kita dengarkan, itu punya kuasa untuk mengubahkan hidupnya kita. Kalau Anda dan saya nggak pernah dengar firman Tuhan, maka nggak ada input yang baru, kita nggak tahu mau mengubah apa nih dalam hidupnya kita. Nggak ada satu hal yang baru yang kita pelajarin dalam hidupnya kita. Tapi kalau Anda mengizinkan untuk, oke, aku mau berubah, dan salah satu cara untuk Anda dan saya diubahkan adalah melalui firman. Itu sebabnya kalau kita di gereja kita ada doa pagi setiap hari, itu menjadi sebuah kesempatan setiap pagi. Itu tuh kita punya challenge untuk, oh, kita bisa menjadi makin besar nih. Kita bisa menjadi semakin baik karena kita mendapatkan firman setiap hari.
kita mendapatkan tuntunan Tuhan setiap hari, dan itu membuat Anda dan saya mungkin tanpa sadar kita menjadi semakin besar dan semakin besar. So, saya mengajak Bapak Ibu teman-teman semuanya, ayo jangan takut, jangan. Emang ada harga yang harus Anda dan saya bayar, harus kita baca firman, harus bangun pagi, harus dengerin firman pagi-pagi. Tapi itu semuanya baik, itu membuat Anda dan saya bisa berubah dalam hidupnya kita. Yang pertama lewat perkataan, itu lewat hal-hal yang baik, bisa diomongin baik-baik. Tapi yang kedua, yang seringkali yang terjadi adalah kita itu tuh berubah karena apa yang ditulis di dalam Ibrani pasal yang 12 ayat 5 sampai 11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi kita itu punya dua pilihan dalam hidupnya kita. Kita mau change by word atau change by heart. No. Change by word itu kita diubahkan lewat firman Tuhan, lewat perkataan Tuhan, lewat tuntunan Tuhan, lewat Alkitab yang kita baca, lewat firman Tuhan yang kita sampaikan. Atau kadang-kadang kalau ini nggak berhasil, Tuhan harus melakukan yang namanya Anda dan saya diubahkan lewat heart knock. Diubahkan melalui situasi yang sulit, kita digetok dulu baru kita sadar. Nah, kalau saya tanya kepada Anda pilih yang mana? Mau diubahkan lewat firman atau mau diubahkan lewat situasi yang sulit? Saya percaya sebagian besar dari kita akan ngomong, cukup Tuhan diubahkan lewat firman. Tapi kalau kita mau jujur, kita lebih sering diubahkan lewat firman atau diubahkan lewat situasi sulit. Mungkin kalau kita mau jujur, sebagian besar dari kita diubahkan lewat situasi-situasi yang sulit dalam hidupnya kita. Kita seringkali harus digetok dulu. Kita mengalami yang namanya kita buat salah, kita buat hatinya kita lagi bebal, kita lagi berontak, kita lagi lari, kita lagi ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan situasi-situasi di mana kita ngalamin hard knock, diketok dulu, dihajar dulu, dikasih tahu dulu ini salah, Anda harus bertobat. Kalau nggak bertobat ini jadi lebih buruk. Dan seringkali kita manusia tidak segampang itu untuk diubahkan lewat firman. Adam pertama kali jatuh karena dia nggak mau ngikutin firman Tuhan. Dan untuk mengembalikan itu tidak segampang itu. Ada perjalanan yang harus dijalanin oleh manusia sampai Yesus hadir di muka bumi menembus kita. Kita punya dua pilihan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Anda mau diubahkan oleh firman, atau Anda mau diubahkan oleh situasi yang sulit dalam hidupnya kita. Tapi kalaupun sampai Anda dan saya mengalami ganjaran, kita lakukan salah. Anda hanya diganjar ketika Anda salah. Anda hanya dihajar ketika Anda salah. Ingat itu. Tuhan nggak pernah menghajar Anda kalau Anda benar hidupnya. Tapi ketika Anda salah, Tuhan menghajar. Semuanya itu juga bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena Tuhan lagi murka sama Anda, tapi untuk membawa Anda balik. Seringkali kita itu punya sifat pemberontakan yang gede dalam hidupnya kita. Kalau nggak digetok dulu, nggak balik kita. Kalau nggak ngalamin yang susah, kalau nggak ngalamin sampai bangkrut, nggak sampai ngalamin sakit, sampai ngalamin yang nggak enak, sampai nggak ngalamin yang ini, kadang-kadang hatinya kita itu tuh beban, nggak bisa
kenal yang apa yang mau Tuhan mau dalam hidupnya kita. So, saya cuma bisa ngomong bahwa secara teori lebih enak diubahkan lewat firman. Yes, itu sebabnya kita belajar firman setiap hari, kita baca firman setiap hari, kita mau terus diubahkan. Tapi percayalah, sometimes Tuhan juga harus mengubahkan kita lewat situasi-situasi yang gak enak dalam hidupnya kita. Tapi itu semua dilakukan oleh Tuhan karena Dia baik, karena Dia Bapa. Selama Anda dianggap anak sama Tuhan, kita akan terus mengalami yang namanya hajaran demi hajaran. Ketika Anda dibuat salah, kita dihajar. Kenapa? Karena Dia menganggap kita anak. Itu bukan dilakukan karena Tuhan lagi gak sayang sama kita. Itu nggak dilakukan Tuhan karena Tuhan benci sama hidupnya kita. Itu nggak dilakukan Tuhan karena Tuhan murka. Tapi dilakukan karena Dia sayang, Dia mau kita berubah. Kita tahu kita udah melenceng nih. Kalau nggak diketok, kalau nggak dikasih tahu, kita akan melencengnya semakin jauh. Sekarang kita diketok sama Tuhan, membuat kita sadar, oh ya Tuhan, aku salah. Aku mau balik lagi. Itu menjadi beban yang lebih baik. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang udah di hard knock situation, udah ngalami diketok, ngalami proses yang gak enak, tapi nggak balik-balik. Tetap aja bebal, tetap aja ngerasin hati, tetap aja nggak mau nyari Tuhan, tetap aja nggak mau merendahkan hati. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu teman-teman semuanya, ayo, jangan keraskan hatimu. Itu adalah masa-masa di mana Tuhan sedang berbicara, sedang mendidik, sedang ingin mengubah kita, walaupun dalam situasi yang nggak enak. I know that situation, saya seringkali mengalami hal-hal yang nggak enak dalam hidupnya saya. Hal-hal yang nggak nyaman, hal-hal yang mungkin kadang merupakan konsekuensi dari apa yang kesalahan yang saya lakukan. Tapi saya tahu itu sebuah pelajaran, sebuah hal yang membuat saya belajar untuk bagaimana semakin kenal Tuhan, semakin hidup di dalam Tuhan. So, kita punya dua cara. Silakan pilih caramu. Kamu mau diomongin baik-baik atau mau di hard knock situation? Saya berdoa kita punya hati yang lembut ketika Tuhan berbicara, kita udah bisa ini. Tapi kalau sekalipun kita lagi masa-masa bebal, Tuhan izinkan hard knock situation terjadi, yuk tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Dia melakukan itu karena Dia sayang sama kita. Anda tahu Samuel, ada sebuah timeline yang saya bagikan kepada teman-teman ketika waktu itu doa Jumat saya sampaikan. Samuel ketika menerima firman Tuhan, dia usianya waktu itu 12 tahun. Kemudian sekitar 5-10 tahun kemudian, ketika 12 tahun Samuel diberikan firman Tuhan, dikasih tahu bahwa Tuhan akan menghajar Israel. Tapi nggak ada satupun yang berubah. 5-10 tahun berlalu, kejadianlah Ikabod. Bangsa Israel kalah, kemudian tabut Tuhan dirampas. Ketika tabut Tuhan dirampas, ada masa 7 bulan. Akhirnya tabut Tuhan kembali ke Israel. Nah, saya pikir awalnya ketika saya membaca timeline ini, saya pikir ketika tabut Tuhan kembali ke Israel, berarti semuanya udah aman. Berarti Israel udah mengalami kemenangan. Israel sudah mengalami semua hal yang baik. Toh, kemuliaan Tuhan udah balik. Tabut Tuhan sudah dikembalikan pada Israel. Tapi saya kaget ketika saya melihat pasal-pasal berikutnya dicatat di sana. 20 tahun kemudian, Israel mengalami penindasan oleh bangsa Filistin. Israel mengalami hal yang gak enak oleh bangsa Filistin. Mereka sampai berseru, sampai 20 tahun kemudian, baru di Alkitab mencatat, bangsa Israel ngomong sama Samuel, kami bertobat, kami nyerah, kami minta ampun, kami mau berbalik sama Tuhan, kami mau membuang berhala-berhala kami. Dan akhirnya setelah 20 tahun sejak tabut Tuhan balik, atau kalau Anda runtut dari awal sekitar 25 tahun, 30 tahun dari pertama kali Tuhan ngomong kepada Samuel, Israel akan mengalami hal yang gak enak. Saya percaya sebenarnya Israel nggak perlu butuh waktu 20 tahun untuk mengalami kemenangan. Kalau pada waktu tabut Tuhan balik, kemudian saat itu juga Israel bertobat, Israel mencari Tuhan, sungguh-sungguh berbalik dari jalannya yang jahat,
Saya percaya detik itu juga Israel bisa mengalami yang namanya kemenangan. Tapi dibutuhkan 20 tahun untuk mencairkan hati mereka di hard knock situation. Ditindas, saudaranya dirampas, harta kekayaannya diambil, mungkin saudaranya ada yang diculik, semuanya ditindas. Kerja tapi nggak terima hasil 20 tahun. Hard knock situation. Terus terjadi. Sampai one day mereka bertobat. Mereka ngomong, Tuhan, Samuel tolong doain kami. Kami udah gak sanggup. Dan ketika mereka bertobat, di sana dicatat bahwa Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyelamatkan kita. Saya percaya sesungguhnya janji Tuhan itu tuh udah disiapkan dalam hidupnya kita. Janji Tuhan itu tuh udah tinggal ada dan saya ambil, tinggal ada dan saya terima. Tapi kadang-kadang kitanya terlalu bebal untuk nikmati kemenangan yang dari Tuhan. Kitanya terlalu sombong, kitanya harus digetok, harus digencet sampai ini. Tapi saya berdoa sungguh-sungguh, jangan tunggu 20 tahun seperti bangsa Israel. Ambil keputusan hari ini. Kalau Anda sedang mengalami hal hard knock situation, saya berdoa, ayo ambil keputusan hari ini untuk Anda dan saya sama-sama belajar untuk, ya Tuhan, ampun Tuhan, aku salah Tuhan. Jangan tunggu 20 tahun. Mau sampai kapan Anda kuat-kuatan sama Tuhan? Anda lari dari Tuhan. Ayo balik sama Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia itu Tuhan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Dia itu panjang sabar, yang dibutuhkan adalah hanya Anda balik sama Tuhan. Please, jangan tunggu 20 tahun. Ambil keputusan itu hari ini juga. Untuk Anda dan saya bisa berubah. Anda udah diomongin, nggak bisa diomongin. Sampai hatong situation masih nggak mau berubah. Mau tunggu berapa tahun lagi? Ayo sama-sama punya hati yang lemah lembut untuk kita mau diubahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu mengubah kita lewat dua cara. Dengan firman dan lewat ganjaran hard knock situation. Hal yang ketiga, ada hasil dari perubahan. Anda tahu ada hasil ketika Samuel mengalami perubahan itu 1 Samuel pasal 3 ayat yang ke-19 sampai ke-20. Di sana dikatakan Samuel semakin besar, Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Saya percaya ini adalah yang menjadi jatahnya kita. Ketika Anda dan saya mau mengalami yang namanya perubahan dalam hidupnya kita. Ketika kita mau nggak takut untuk berubah. Dan kita mau belajar untuk diubahkan lewat firman Tuhan, diubahkan lewat hal yang situasi yang sulit. Selama Anda dan saya memiliki hati yang lemah lembut, saya percaya ini menjadi janji Tuhan dalam hidupnya kita. Anda dan saya bisa baca ini, ganti kata Samuel dengan namanya kita, dan Pendi, dan sebutkan nama Anda masing-masing, dan makin besar, dan Tuhan menyertai Pendi, Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai bapak ibu, teman-teman semuanya, Tuhan menyertai engkau. Dan saya percaya tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Saya percaya ini yang menjadi jatahnya kita. Ketika Anda dan saya mau mengalami perubahan dalam hidupnya kita, tidak ada satupun dari firman Tuhan yang pernah disampaikan dalam hidupmu dibiarkannya gugur. Tuhan menyertai engkau, Tuhan ada dalam hidupmu, Tuhan, engkau akan dibuat semakin besar, engkau akan terus jadi kepala dan bukan ekor, engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Tapi itu terjadi kalau Anda dan saya mau diubahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya nanti akan tahulah seluruh Israel, tahulah seluruh bangsa, tahulah seluruh kantormu, tahulah seluruh sekolahmu, tahulah seluruh komunitasmu, bahwa kepada engkau telah diberikan favor Tuhan. Kepada engkau telah diberikan anugerah, kepada engkau diberikan sebuah pengurapan, kepada engkau diberikan sebuah hikmat yang enggak diberikan kepada yang lain. Saya percaya ini menjadi jatahnya kita, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Tapi sekali lagi yuk sama-sama punya hati yang mau berubah, punya hati yang mau diubahkan lewat perkataan, diubahkan lewat hard knock situation, apapun itu. Tapi saya berdoa sungguh-sungguh bahwa yuk jangan takut berubah. Karena setiap perubahan yang baik, Anda dan saya
dikatakan bahwa hendaklah kamu sempurna. Kita mau mengikuti proses Tuhan, kita mau mengikuti disempurnakan setiap hari, diajarin oleh Tuhan setiap hari. Dan saya berdoa sungguh-sungguh kita semua punya hati yang lemah lembut. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu teman-teman semuanya ambil waktu 1-2 menit ini untuk engkau pribadi masing-masing datang ke hadapan Tuhan. Saya nggak tahu persis apa yang Anda sedang alami, situasi apa yang sedang Anda alami. Apakah Anda sedang mengalami perubahan yang semakin baik dalam hidupmu? Atau saat ini kalau Anda lihat bahwa Anda ada dalam sebuah situasi yang Anda stuck. Anda ada dalam sebuah situasi Anda mentok. Levelmu sama. Tahun ini maupun 2 tahun lalu, 5 tahun yang lalu. Pengenalanmu sama. Bahkan beberapa mungkin mundur. Tapi izinkan Tuhan pagi ini mengingatkan kita, ayo nak, get chance, berubah. Tuhan ingin mengubah kita lewat firman-Nya, Tuhan ingin mengubah kita lewat perkataannya kita. Tapi kadang-kadang kalaupun sampai kita bebal, Tuhan izinkan hard knock situation, Tuhan izinkan situasi yang sulit terjadi dalam hidupnya kita. Tapi itu pun karena Tuhan sayang sama hidupmu. Karena Dia mengasihi engkau, karena Dia menganggap engkau anak. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini, tapi saya sungguh-sungguh berdoa Roh Kudus dimanapun umatmu saat ini berada. Saat mereka mendengarkan saat ini, buat hati kami menjadi hati yang lemah lembut, hati yang gampang untuk diubahkan. Jangan Tuhan, jangan buat hati kami bebal, buat hati kami keras, tapi biar hati kami boleh diubahkan oleh Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan kami berdoa, firman-Mu Tuhan mengubahkan kami. Kami percaya perubahan itu baik Tuhan. Kami berubah Tuhan, semakin kenal Engkau, kami bisa membedakan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kami mau Tuhan untuk terus mengalami proses yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau yang terus memegang seluruh kehidupan kami. Jangan pernah lepaskan tangan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biar kasih setia Tuhan terus ada dalam hidup kami. Engkau yang terus berbicara, Engkau yang terus merekayasa semua yang baik atas kehidupannya kami. Kami percaya sekalipun beberapa dari kami mengalami hard knock situation, kami percaya karena itu kasih setia Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu saat ini Tuhan, biar ada kelemah lembutan saat ini Tuhan. Ada aliran air yang mengalir Tuhan saat ini. Hati-hati yang keras dilembutkan saat ini. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada hati-hati yang dilembutkan saat ini. Ada hati-hati yang mau berubah Tuhan. Ada hati yang mau menangkap firman Tuhan saat ini. Ada hati yang mau mengikuti kembali jalan-jalan-Mu Tuhan. Ada hati yang mau berbalik dari kebebalannya Tuhan. Ada hati yang mau berbalik dari kesalahannya mereka. Tuhan, aku berdoa Tuhan. Aku berdoa melepaskan setiap kelemah lembutan. Aku berdoa ada kasih Tuhan yang menjamah setiap umat-Mu saat ini Tuhan. Right now Lord in the name of Jesus, I pray Lord in the name of Jesus. Jamah Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan buat setiap firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan hari ini yang kami terima menjadi benih, di mana kami akan terus diubahkan menjadi semakin sempurna seperti Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. God bless you semuanya.